Ya, sekarang kita sebelum belajar mengenai panjang jari-jari suatu kation atau anion yang mengisi lubang-lubang yang ada pada unit sel, kita belajar dulu mengenai yang kita sebut sebagai faktor pengisian atom pada suatu unit sel. Jadi kan unit sel tadi ada 3. Yang pertama ada simbol kubik, yang kedua ada body centered kubik, dan yang ketiga adalah face centered kubik. Nah, sekarang kita tinjau dulu yang simbol kubik. Simbol kubik tadi kan kalian bisa lihat strukturnya seperti ini ya. Jadi kita anggap posisi dari atom-atomnya itu berada pada ujung-ujungnya atau pada cornernya yang dia satu bagian ini menyimbolkan 1/8 dari satu buah bola penuh itu. Nah, kita sebenarnya bisa menganggap bahwa panjang dari sisi kubiknya ini sama dengan 2 kali radiusnya. 2 kali radiusnya. Ini ada R dan R. Atau kita bisa tulis juga bahwa R atau radius sama dengan setengah dari A atau panjang sisi kubusnya. A ini kita sebut sebagai konstanta Kisi atau ya sebenarnya sisi dari unit sel. Terus kita tahu bahwa atom unit selnya itu ada 8 dikali 1/8. Kita bisa menghitung berapakah kira-kira faktor pengisian atomnya. Jadi faktor pengisian atom itu adalah seberapa banyak atom mengisi dari suatu kubus unit sel yang kita miliki. Jadi nilai APF bisa kita hitung 1 atau jumlah atomnya. Jumlah atomnya kan ada 1 kan. Dikali volume bola. Volume bolanya kan 4/3 pi R pangkat 3. Yang mana di sini kita tahu bahwa R sama dengan 0,5A. Berarti 1 dikali 4/3 pi 0,5A dalam kurung pangkat 3. Terus dibagi dengan volume unit selnya atau A pangkat 3. Nah, kita bisa tahu bahwa kita bisa hitung aja langsung ini 1 kali 4/3 pi dikali 0,5 pangkat 3 dikali A pangkat 3. A pangkat 3 coret, dapat nilainya kan hitung pakai kalkulator bahwa faktor pengisian atom untuk simbol kubik adalah 0,52 alias 52% dari keseluruhan volume unit sel itu diisi oleh atom kita. Kebayang ya sekarang ya. Dari sini kita juga bisa menghitung densitas dari si kubus kita gitu. Gimana cara menghitungnya? Ya, tinggal hitung aja masanya gitu. Oke, sekarang kalau kita sudah belajar yang atomic packing factor atau faktor pengisian atom dari simbol kubik. Lalu kita akan masuk ke yang body centered kubik. Kita lihat yang body centered kubik. Ya, untuk yang body centered kubik udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya ini apa namanya gambarnya. Untuk yang body centered kubik, sekarang kita amati bahwa di sini ada satu buah atom pusat, terus dikelilingi oleh 1/8 kali 8. Jadi ada atom-atom yang berperan pada ujung-ujungnya. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang ambil diagonal ruang ya di sini. Kebayang nggak ini diagonal ruang dari ujung sini ke ujung sini. Nah, iya. Diagonal ruang ini berperan ini sama dengan 4 buah R. Jadi ada 1 buah R dari 1 buah radius atom dari yang ujung ini, terus di sini ada 2 buah radius, jadi radius tambah radius, terus ini ada juga 1 buah radius lagi. Jadi ada 4 R. Kita tahu hubungan dari diagonal ruang dengan sisi suatu kubus adalah diagonal ruang sama dengan A akar 3. Berarti kita bisa tahu bahwa 4R ini sama dengan A akar 3. Kita tinggal masukkan aja. Berarti R sama dengan dibagi akar 3/4 A gitu. Terus untuk kita tahu bahwa berapa nilai faktor pengisian atomnya, kita masukkan lagi aja. Berapa ada jumlah atom dalam satu unit sel? Ada 2 kan? Tadi ada 1 ditambah 8 kali 1/8. Terus dikali volume bola. Volume bolanya berarti berapa? 4/3 pi. Terus kalian masukkan R kan sama dengan akar 3/4 dari A. Jadi akar 3 A per 4 terus pangkat 3.
Kalian coret aja, masukkan persamaannya, dihitung pakai kalkulator, didapatkan bahwa nilai faktor pengisian atom dari satu badik cm kubik adalah 0,68. Atau pi dikali akar 3/8. Ini untuk yang badik cm kubik. Sekarang, iya, di sini kita juga bisa menghitung kalau misalnya pertanyaannya misalnya diketahui panjang dari unit selnya, panjang sisi unit selnya, terus kalian diminta untuk mencari tahu berapa jari-jarinya gitu. Kan bisa menghitung ya di sini kalau misalnya diketahui juga bahwa pengisian atomnya itu adalah badik cm kubik gitu misalnya. Bisa ya. Ini aja. Lalu bagaimana untuk yang phase center kubik? Sebentar nih aku buka. Ya, udah kelihatan ya. Untuk yang phase center kubik, berarti kita bisa lihat bahwa di sini ada satu buah 1/8 bagian dari satu bola. Terus di sini kita punya suatu bola yang setengah di sini ya. Kita lihat dari sisinya. Jadi ini ada. Jadi kita di sini punya 6 dikali setengah ditambah 8 kali 1/8. Berarti total bola dalam suatu unit sel adalah 4. Untuk menghitung hubungan antara jari-jari dengan panjang dari unit sel kubusnya, kita bisa gunakan diagonal sisi. Di mana hubungan dari diagonal sisi dengan A itu adalah akar 2. Di sini kita bisa lihat diagonal sisinya itu merupakan gabungan dari 4 buah radius, lagi-lagi ya, 4R sama dengan akar 2 dikali A. Berarti kalau misalnya kita mau sederhanakan, berarti hubungannya adalah A sama dengan 2 akar 2 dari 2 akar 2 kali R. Atau R sama dengan akar 2/4 dikali A. Untuk menghitung atomic packing factor dari si suatu phase center kubik ini, kita bisa masukkan lagi ya. Jumlah atom dalam unit selnya ada 4, terus dikali volume bolanya. 4 dikali 4/3 pi dikali akar 2/4 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Di mana nilainya didapatkan bahwa nilai atomic packing factor untuk phase center kubik adalah 0,74 atau 74% volume dari unit sel itu terisi oleh volume dari bola kita, dari atom kita. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini rumus ini ntar aku masukkan ke dalam Google Classroom.